warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, kembali lagi dengan saya Salsabila Nurul Hasanah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mengkonfigurasi atau menyelesaikan Superlab 1. Sebelum kita mulai, saya akan sedikit membagikan informasi atau tips-tips dasar dalam pengerjaan Superlab 1 ini. Dan juga bisa terpakai di Superlab berikutnya nanti. Nah, yang pertama di sini itu ada panduan atau tahapan-tahapan ketika kita ingin mengerjakan si Superlab ini. Nah, instructionnya ada part 1, part 2, sampai ke part 8 ya. Nah, di atas ini ada topik, ada materi apa saja sih yang digunakan dalam pengerjaan Superlab 1 ini. Ada VLAN dan trunking, port phase, router on stick, switch virtual interface, DHCP server, dan lain-lain. Nah, lalu di sini ada completion. Completion ini akan terus bertambah ketika kita sudah selesai mengkonfigurasi yang telah diperintahkan. Dan juga di sini ada check result. Nah, kita klik, lalu kita klik ke assessment items. Nah, di sini tuh ada teks atau ada tahapan-tahapan yang bakal dikonfigurasi. Kalau misalkan kayak ini nih di MLS itu kita akan konfigurasi apa saja. Kayak ada DHCP server, ada pool VLAN 40, pool VLAN 50, 60, dan kalau misalkan silang atau warnanya merah seperti itu, tandanya belum kita konfigurasi. Nah, tadi kan ada 2% ya. Nah, 2% itu ternyata di sini kita sudah mengkonfigurasi trunk VLAN 10 sampai 30. Biasanya ini tidak usah dikonfigurasi ataupun ya tidak apa-apa gitu kalau terlanjur ke konfigurasi di switch 4. Nah, yang pertama langsung saja di sini part 1 yaitu basic configuration. Perintahnya konfigurasi hostname pada setiap router dan juga switch sesuai dengan nama pada display. Kedua, configure enable secret pada setiap router dan switches dengan password SID. Kita mulai ini dari switch ke 4 ya. Kita ke CLI. Kita ke enable, lalu konfigurasi atau mode privilege. Nah, kita bisa masukkan hostname-nya. Untuk hostname itu tadi sesuai dengan display. Nah, ini ya, kita juga harus memperhatikan si cara penulisannya. Kayak ini kan menggunakan kapital, berarti kita juga harus mengikuti menggunakan kapital. Switch 4, lalu kita konfigurasi enable secretnya yaitu SID. Untuk enable secret ini sesuai yang diinstruksikan, karena di sini yang diinstruksikannya yaitu SID, maka kita akan masukkannya SID. Lalu bisa di X saja. Kita lakukan juga di MLS 2 ke CLI. Sama langkahnya enable, lalu hostname MLS 2. Maaf, ini kita masuk dulu ke mode privilege. Lalu hostname. Kita masuk ke enable secret SID. Kita S. Nah, di sini aku akan percepat aja ya. Kita itu konfigurasinya kayak di router router 123, MLS 1, switch 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kita lanjut ke router 2. Lalu ke router 1
lalu ke router 3, lalu ke switch 3. Lalu ke switch 2. Lalu ini di switch 1. Nah, di sini part 1 atau langkah-langkahnya di part 1 itu kita sudah selesaikan, dan di sini complexionnya bertambah jadi 9%. Lalu di part 2 yaitu configure VLAN dan trunking in MLS2 dan switch 4. Yang pertama, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kedua, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Yang ketiga, konfigurasi SFI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN, set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Nah, berarti kita disuruh untuk konfigurasi VLAN dan juga konfigurasi trunk. Nah, untuk VLAN-nya di sini tuh sudah tertera VLAN 10, 20 dan juga VLAN 30 plus dengan IP address-nya. Kita masuk ke switch 4 terlebih dahulu di sini, ke switch. Nah, ini aku akan ngasih contoh kalau misalkan, kita kan tadi sudah konfigurasi enable secret, yaitu memasukkan password. Jadi ketika kita ingin mengkonfigurasi, kita harus masukkan password terlebih dahulu, yaitu SID. Nah, baru masuk ke mode privilege ya. Nah, baru di sini kita bisa membuat VLAN-nya. Nah, untuk membuat VLAN-nya itu kita lihat dulu nih, perangkat switch-nya itu terhubung ke VLAN berapa saja. Kalau di sini tuh terhubung ke VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Nah, langsung saja kita akan buat VLAN-nya. VLAN 10, name-nya yaitu VLAN 10, lalu VLAN 20, name-nya yaitu VLAN 20, lalu VLAN 30, VLAN-nya juga 30. Nah, kalau sudah, kita akan langsung konfigurasi interface-nya. Nah, gimana sih caranya kita melihat interface-nya? Nah, ini kan PC. Kalau misalnya kita lihat di sini ada yang FA, ini kayak FA04. Nah, itu interface-nya ya. Kita masuk dari VLAN ke 10 dulu. Di VLAN ke 10, di sini ada FA3, ada FA2. Lalu di sini ada 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masuk, exit terlebih dahulu. Interface range FA 0/2-3, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Ini kita disingkat-singkat aja ya. Switch port access VLAN 10. Nah, kita juga ternyata disuruh di sini untuk mengkonfigurasi spanning tree port face seperti ini. Nah, spanning port face ini bisa disingkat seperti ini, SPAPO, untuk mempermudah. Gunanya untuk mengaktifkan switch secara seketika, jadi langsung aktif itu. Lalu kita lanjut, kita exit dulu. Kita lanjut interface RAFA 04-5, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Jangan lupa SPAPO. Nah, lalu di MLS2 juga kita akan buat VLAN-nya, yaitu VLAN 10,
10 dan 30. Nah, kalau kita lihat ya, interface di MLS2 ini tidak ada yang terhubung ke VLAN 20. Tapi kenapa kita harus tetap menambahkan VLAN 20 di MLS2? Karena kita itu akan mengkonfigurasi IP DHCP. Jadi kita harus tetap menambahkan VLAN 20. Kita masuk VLAN 10. Ini kita percepat saja ya. Nah, kalau sudah langsung saja kita akan masukkan interface-nya, tapi kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada FA2 sama FA3, sini 4 dan juga 5. Interface range FA0. Nah, kalau sudah kita bisa lihat di sini ada FA01 yang menghubungkan antara switch 4 dan juga MLS2. Ini kita akan menerangkan mengkonfigurasi terangnya. Kita masuk ke switch 4, enter, interface FA0/1. Nah, di MLS-nya juga kita akan sama menerangkannya, yaitu interface FA0/1. Nah, kalau di mode MLS itu kita tidak bisa langsung memasukkan mode terang, jadi kita harus masukkan encapsulation.1G terlebih dahulu. Switch port, encapsulation.1Q, switch port terang, switch port mode terang. Kita juga di sini diperintahkan untuk setting DNS server dengan IP 192.168.90.2. Nah, di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Gimana sih IP pertama itu? Kayak misalkan 192, contohnya 168.10.1, 192.168.20.1.30.1. Nah, itu alamat IP pertama. Ke MLS2, kita exit terlebih dahulu. Lalu interface VLAN 10, IP address 192.168.10.0, lalu 255.255.255.0. Oh maaf, ini bukan titik 0 tapi titiknya titik 1, kelupaan. Lalu diganti 10-nya jadi 20.1, diganti juga jadi 30.1. Kita langsung saja konfigurasi IP-nya. IP DHCP-nya, komennya yaitu IP DHCP full VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0, lalu 255.255.255.0. Kita masukkan juga default routernya 192.168.10.1. Nah, ini tuh IP yang ada pada VLAN 10-nya. Kita pakai untuk default routernya. Atau bisa, nah, lalu kita masukkan DNS-nya. Nah, untuk DNS ini ada ya, sesuai instruksinya kita masukkannya 192.168.90.2. Nah, kita akan lakukan sampai ke VLAN 20, jadi kita percepat saja, caranya itu sama. Nah, kalau untuk DNS itu pada IP
Untuk VLAN 10, 20, dan juga 30 itu DNS-nya sama ya. Di MLS2 itu ternyata kita harus mengkonfigurasi DHCP server, yaitu excluded address. Nah, ini caranya seperti ini. Kita masuk ke MS2, git IP DHCP excluded to exclude strip address 192.168.10.1. Kita ganti 10-nya jadi 20, lalu 20 ini kepencet. Kalau misalkan kepencet, kita no-kan. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengecualikan IP, dikecualikan karena sudah dipakai untuk default gateway-nya, seperti itu. Lalu di part ketiga juga sama, kita akan mengkonfigurasi VLAN dan juga trunking, namun pada ML1, switch 1 dan juga switch 2. Kita masuk ke switch satunya. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita pastinya akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu ada VLAN 40, 50, dan juga 60. Kita buat VLAN-nya SID, konfigurasi, bis itu VLAN Nah, kita juga akan konfigurasi interface dan juga spanning tree port face. Kita lihat dulu interface-nya. 2, 3, dan juga 4. Mode akses, switch port, akses VLAN 40. Nah, jangan lupa spanning tree port face. Kita X. Kita masukkan ke 50. Ada 5 dan juga 6. Switch port mode akses. Oh, ini ada typo. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, spanning tree port space. Exit. Di VLAN 60-nya ini ada FA7 dan juga 8. 7 sampai 8. Interface switch port mode akses, switch port akses VLAN tadi 60. Spanning tree port face. Lalu exit. Lalu di sini ada FA01-nya. Nah, FA01-nya juga kita akan menerangkan ya. Kita langsung saja interface FA01, switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 40 sampai 60. Dilanjut ke switch 2. Untuk switch 2 kita akan membuat VLAN-nya hanya 60 dan juga 70. Kita buat VLAN-nya. Enable OS SID conft. Kita masukkan VLAN, kita buat VLAN-nya VLAN 60.
Name-nya VLAN 60. Lalu VLAN 70. Namanya juga VLAN 70. Exit, kita masukkan interface-nya. Dua, tiga. FA0 slice 2 sampai 3. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Jangan lupa spanning tree port phrase. Lanjut ke interface FA0 4 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70. Spanning tree port phrase. Nah, ini jangan lupa untuk interface FA01-nya juga kita terangkan. Interface FA0/1 switchboard mode terang, switchboard terang, allowed VLAN 60 sampai 70. Dilanjut di multi-layer switch satunya. Dan ini masukkan interface RAFA04 sampai 5. Pilih ke VLAN 30. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Kita exit. Hostname-nya MLS1. Enable secret-nya SID. X, coba kita X dulu. Kita masukkan enable SID. Nah, kita buat VLAN 40. Name-nya yaitu VLAN 40 50 60 VLAN 60. Lalu name-nya juga VLAN 60. Dan terakhir VLAN 70. Name-nya juga VLAN 70. Kita akan masukkan IP pada setiap PC-nya, dan di sini kita lihat dulu ada ketentuan ML1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, ini kita akan masukkan mulai dari VLAN 40-nya terlebih dahulu. INT VLAN 40. IP ADD 192.168 40.1 255.255.255.0. Untuk subnet max-nya diganti 40-nya jadi 50, 50.1, lalu 60.1, lalu 70.1. Kita juga akan menerangkan dari ML1 ke switch 1 dan ke switch 2. ML1 interface RAFA01/1 sampai 2. Karena di
di MLS kita tidak bisa langsung masuk ke mode terang, kita langsung masuk dulu ke encapsulation. Mode terang, baru masuk ke mode terang. Sama seperti tadi, kita juga akan konfigurasi DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN 40 VLAN 40 networknya 192 168 40.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Kita masuk ke default routernya, yaitu 192 168.40. Untuk networknya yaitu titik 0, ada kesalahan. Langsung ini karena default routernya akan 192 168.40.0 40.1. Langsung ke DNS servernya, yaitu 192 168.90.2 sesuai dengan yang diinstruksikan. Lanjut kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 50, kita percepat saja. Ini udah selesai, langsung kita akan coba aktifkan DHCP dari PC-nya. Nah, langsung saja kita percepat. Lalu kita lanjut ke part 4, yaitu di part 4 ini kita akan konfigurasi VLAN dan juga trunking pada router 3 dan juga pada switch 3. Kita langsung saja masuk ke switch 3-nya. Nah, ini switch 3. Langkah-langkahnya juga sedikit sama ya, ada beberapa hal yang sama, seperti langkah pertama kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Enable SID VLAN 80, namanya juga VLAN 80, lalu VLAN 90, namanya juga VLAN 90. Setelah itu kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini ada di 80 ini ada FA1, 2 dan juga 3. Kalau di sini 4 dan juga 5. Interface RAFA 01 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 80, VLAN 80. Jangan lupa semanin 3 port face. Kita exit, kita masukkan 0 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 90. Nah, ini di sini ada FA0/6, kita juga harus menerangkannya. Interface FA0/6, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 80 sampai 90. Kita akan coba cek di untuk yang di 4 dan 5 kita belum di spa point. Kita masuk lagi.
interface RAFA 04 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 90, switchboard akses VLAN 90, spapo. Nah, ini udah selesai. Nah, karena di MLA1 kita belum memasukkan IP DHCP exclude-nya, kita akan coba masukkan konfigurasi terminal IP DHCP exclude address 192.168.40.1 50.1 60.1 dan juga 70.1. Kita masuk ke router 3 karena di switch 3 tadi sudah selesai. Di router 3, nah kita akan masukkan enable SID. Kita akan masukkan interface gig 0/1 yang mengarah ke router 1, no SH, no shutdown. No shutdown ini agar yang tadinya warna oranye itu menyala dan berubah menjadi hijau. Kalau sudah, baru kita buat sub interface-nya .80. Ini ulang saja. Encapsulation.1Q 80. Nah, ini tuh artinya masuk ke VLAN 80. Lalu masukkan IP-nya. Subnet max-nya 255.0. Kita juga buat yang VLAN 90-nya. Di nomor 2 ini konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC 1. Konfigurasi router on stick dan DHCP server dan router 3 untuk VLAN 80 ya. Set DNS server dengan IP 1. Oh, jadi di router 3 ini yang akan setting DHCP server itu hanya untuk VLAN 80 saja. Langsung saja kita setting masuk ke IP DHCP pool VLAN 80, networknya 192.168.80.0 25.0, defaultnya 192.168.80.1. Ini yang ada pada sub interface-nya. Lalu DNS-nya sama saja seperti yang diperintahkan, yaitu 90.2. Nah, lanjut ke server 2-nya. Di sini karena tadi sudah titik 2, kita akan ganti jadi titik 3. 90.3. Baru di sini kita masukkan 192.168.90.1. Kita akan coba di sini kirimkan pesan dari PC 22 ini ke server 1. Di sini violet, kita coba lagi dari PC 22 ke server 1. Nah, sekarang sudah successful, berarti tandanya sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke part 5. Part 5 ini yaitu konfigurasi IP address point to point. Nah, di sini kan sudah ada ya di display setiap IP-nya. Nah, ini tuh IP yang ada.
Kita mulai dari router 3 terlebih dahulu. Kita akan masukkan di sini interface gig 0/0 yang mengarah kepada router 1. Di sini IP-nya itu titik 6. Kita masuk interface gig 0/0. Titik enam 255 di sini 252 karena kita lanjut ke router satunya. Di sini ada dua jalur, yaitu gig 0/1 dan juga gig 0/0. Lanjut router satunya ada dua jalur, yaitu untuk gig 0/1 dan juga untuk gig 0/2. Kita masuk interface gig 0/1. IP address-nya .5.255. Lanjut interface gig 0/0, tinggal diganti saja. Tadi no SH terlebih dahulu ya. Interface gig 0/0, IP address-nya diganti jadi .1. Nah, jangan lupa no shutdown. Di router 1 sudah selesai. Kita lanjut ke router 3-nya. Kita lanjut ke router 2. Di sini ada 3 jalur, ada yang mengarah gig 0/0, gig 0/1 dan juga gig 0/2. Kita akan mulai dari interface gig 0/0. Di sini IP-nya 9, lalu di sini 13 dan di sini ada 2. Gig 0/0. Oke, kita masukkan enable titik 9. Kita no SH, jangan lupa. Masuk lagi ke gig 0/1. Kita ganti, kalau tadinya itu 12. Kok bukan 12? Berapa gig 0/1-nya? Oh, gig 0/1-nya itu 2 dan untuk gig 0/1 baru Nah, kita lanjut ke pin-nya, yaitu tadi 13. Shutdown. Di router 2 sudah selesai. Tinggal di multilayer switch-nya. Tinggal kita di MS-nya kita mulai dari multilayer switch 1 terlebih dahulu nih. Ini ada FA03 yang mengarah ke router 2 dan juga ada FA02 yang mengarah pada switch. Kita mulai di ML1. Kita masuk ke ML1, kita masukkan interface FA0/3.
Setelah itu kita tidak bisa langsung masuk ke IP address atau menambahkan IP address, jadi kita bisa no sw. Nah, baru kita masukkan IP addressnya 10.10.10.14 255 255 255.252. Kita akan lanjut ke multi-layer switch 2-nya. Multi-layer switch 2-nya yaitu FA06 dengan IP-nya 10.10.10. Enable SID, konfigurasi, langsung masukkan interface FA0 6 no SW agar bisa masukkan IP-nya. Kita tadi ada yang typo ini. Nah, di sini complexionnya sudah bertambah menjadi 85%. Nah, ada tips juga kalau misalkan kalian konfigurasinya udah jauh dan takut nanti tidak tersimpan, kalian tuh bisa save ini ya. Nah, otomatis nanti akan tersimpan. Nah, kita akan lanjut sekarang ke part, ininya kemana? Nah, sekarang kita akan lanjut ke part 6-nya di sini. Part 6-nya yaitu akan konfigurasi OSPF in out of router. Jadi kita akan konfigurasi OSPF di semua routernya. Kita mulai dulu dari router ketiga. Di sini ada ketentuannya yaitu konfigurasi OSPF. IP address yang tertera di display, gunakan ID untuk OSPF 1. Di router 3. Nah, di router 3 ini kan ada 10.10.5 dan juga 10.10.6. Nah, kita itu akan menggunakan 10.10.4 karena ada interface range 10.5 dan juga 10.6. Jadi 10.4 ini sudah mencakup 10.6 dan juga 10.5. Untuk broadcastnya pasti 10.7. Kita ke router 3. Router OSPF 1 kita masukkan netnya yaitu 10.10.10.4. Lalu kita juga masukkan wildcardnya 0.3 area 0. Lalu kita juga akan masukkan IP dari VLAN 80 dan juga dari VLAN 90 saat net di sini berarti network 192.168.80.0. Wildcardnya juga, wildcardnya di sini ada typo. Titik 3 area 0. Lalu yang ada typo juga. Nah, kita masukkan IP dari VLAN 90-nya. Nah, di router 3 ini sudah, kita akan lanjut ke router 1. Di router 1 di sini. Kita akan masukkan dulu router OSPF 1. Nah, ini mencakup 0.5 dan juga 0.6. Kita akan masukkan networknya 10.10.10.4. Wildcardnya seperti tadi 0.3 dan juga area 0. Lalu kita masukkan network lagi 10.10.10.0.
Wildcardnya juga jangan, kita ulangi. Di sini titik 0. Nah, lalu karena di router 1 ini udah selesai, kita akan lanjut di router 2-nya. Nah, di router 2 ini kan ada 3 jalur, kita akan konfigurasi ketiga-tiganya. Kita exit terlebih dahulu, enable maksudnya SID, konfigurasi terminal, kita masukkan networknya. 10.10.10.0, wildcardnya 3, area 0. Kita masukkan dulu router OSPF-nya. Router OSPF 1. Nah, di sini dilanjut kita ini yang arah ke MLS 1. Lalu yang arah ke MLS 2-nya. Karena di setiap routernya sudah, tinggal di multilayer switch-nya kita juga harus konfigurasi router OSPF mulai dari MLS 1 terlebih dahulu. Nah, untuk di multilayer switch ini kita tidak akan bisa langsung konfigurasi router OSPF, jadi kita harus masukkan IP routing-nya. IP routing, baru router OSPF 1, kita masukkan networknya 10.10.10.12 0.3, dan kita juga akan mengadvertisekan VLAN IP dari VLAN 40 sampai ke 70, 92.168 40.3 area 0. Nah, ini 40-nya ganti saja dengan 50, kita lakukan sampai ke 70. Sekarang kita akan lanjut di multilayer switch 2-nya di sini. Nah, ini multilayer switch 2-nya, and SID const. Kita masukkan IP routing router OSPF 1, kita masukkan 10.10.10.8, wildcardnya .3, area 0. Nah, kita juga akan mengadvertisekan dari VLAN 10 sampai ke VLAN 30, 192, nah, 168.10.0, wildcardnya .3, area 0. Lalu ini 10-nya diganti 20 dan juga 30. Nah, ini karena sudah, kita akan cek di router 1 di sini. Do show OSPF name. Nah, di sini sudah ada interface Gigabit Ethernet 0/0 dan juga 0/1. Lalu kita akan lanjut ke part 7-nya. Di sini akan konfigurasi DNS dan juga web server, yaitu konfigurasi DNS server di server 1 buat a record untuk Akademi Sekolahan ID dengan IP 192.168.10.3, buat CNAME record untuk www Akademi Sekolahan ID to Akademi Sekolahan ID. Konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID. Kita ke server 1, ke service, lanjut ke DNS. Di sini on kan. Yang pertama kita akan buat a record. Di sini modenya a record sudah. Name-nya yaitu sekolahan.id. Address-nya 192.168.90.3. Di sini lupa Akademi Sekolahan ID. Akademi.
sekolahan ID. Lalu yang kedua kita akan buat tipe CNAME. Untuk namanya www Akademi Sekolahan ID, ininya sekolahan ID. Lalu kita lanjut ke server 2-nya. Di sini kita akan ke service HTTP, kita pilih yang index HTML, lalu edit. Nah, di sini kita harus mengganti welcome to Cisco packet tracer-nya menjadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Langsung di save aja. Nah, ini sudah on, pastikan harus on ya. Nah, kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi access list. Konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101 konektivitas, pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses server. Lalu kita langsung ke router 3, konfigurasinya seperti ini. Kita masuk dulu, kita exit, access list 101 Denny IP yaitu 192.168.10.0. Dilanjut dengan masukkan wildcard-nya 255. Lalu kita masukkan juga 192.168.90.0. Seperti ini. Kita masuk access list Denny IP 192.168.10.0. Masukkan wildcard-nya. Oh, di sini kita lupa menambahkan satunya. Nah, ini karena VLAN 90, kita masukkan VLAN 60-nya. VLAN 10, kita masukkan VLAN 60-nya. Nah, tadi kan karena ini karena perintah mengecualikan. Sekarang kita akan buat perintah untuk mengizinkan semuanya, yaitu ini diubah dulu, access list 101 permit IP ini. Lalu kita masukkan interface gig 0/190. Ini adalah subinterface-nya. IP access group. Oke, 101-nya dulu. Nah, kita coba cek apa yang belum. Nah, di sini ternyata kita sepertinya ada kesalahan saat memasukkan VLAN 40, VLAN 50, 60, dan juga 70 di MLS 1. SID konfigurasi terminal, interface VLAN 40, IP 192.168.40.1 255.255.255.0. Lalu VLAN 50 diganti 40-nya dengan 50. 60 kita percepat saja di sini.
kita coba lihat. Nah, di sini sudah. Terus di MLS 2 juga ternyata untuk VLAN 10, 20 dan juga 30. Ke MS 2 NSID consti interface VLAN 10, IP addressnya 192.168.10.1 untuk subnet maxnya .0. Lalu VLAN 20. Nah, di sini sudah 100%, jadi begitu ya cara untuk mengkonfigurasi atau menyelesaikan Superlab 1 ini. Kalau misalkan seperti tadi tahapan-tahapannya sudah selesai tapi ternyata kompleksitasnya belum 100%, bisa dicek aja di result apa yang belum selesai. Nah, sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.